kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Tita yang keempat. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu HKBP nomor 193 dengan judul Ria Marita Sasude. Ayat bulanan untuk kita pada bulan Desember ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sama-sama kita mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi lagu pujian dengan judul Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat serta kasih karunia Tuhan hingga pada saat hari ini. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya.
Banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan, ampunkan itu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Adik-adik sekolah minggu bisa dapat membacanya dari rumah dan kakak akan membacanya dari sini. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadiannya itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan jadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Firman Tuhan yang mengatakan menjadi frikot buat adik-adik sekolah minggu, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik? Ada 12. Yang dimana pada saat itu Yesus pergi bersama murid-muridnya, dan ketika mereka berjalan, Tuhan Yesus lapar, yang dimana ia melihat pohon yang besar. Itu adalah pohon ara, yang dimana Yesus pada saat itu menemukan, ia tidak menemukan buahnya. Sedangkan dan Yesus menghardik pohon itu karena tidak menghasilkan buah. Dan Yesus berkata, "Engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu, dan murid-murid Yesus heran dikarenakan pohon ara yang besar itu kering. Seketika kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya arti beriman dan dampaknya dari kita beriman. Dalam kehidupan, bila kita mempunyai iman yang kokoh, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Adik-adik sekolah minggu, pada firman Tuhan pada minggu ini ada satu hal yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Adik-adik sekolah minggu, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan, mungkin pada masa-masa ujian, mungkin adik-adik sekolah minggu pasti mempunyai iman percayanya. Kalau aku belajar pasti nilaiku bagus. Kalau aku kalau misalnya aku melihat jawaban dari internet, mungkin nilaiku akan bagus. Tapi adik-adik, di balik itu kita harus berdoa, kita harus belajar juga dengan penuh iman percaya kita, seperti pada ayat yang ke-22, yang dimana dikatakan dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Adik-adik juga bisa berdoa karena melalui iman dan percayanya akan dapat hasil yang memuaskan dari kerja keras adik-adik, dan semuanya akan indah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat serta kasih kamu Tuhan hingga pada saat hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya bukan hanya sebagai pendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin.
Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku LDS Sekolah Minggu HKBP nomor 12 dengan judul Ku Sambut Pagi. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu maumu. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu maumu. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.